Oke, di pertemuan pertama ya kita akan membahas tentang beberapa materi. Kebetulan nomor pertama adalah tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Di sini kita akan mempelajari atau tujuannya akan mempelajari dengan tujuan satu, mengidentifikasi metode ilmiah, hakikat ilmu fisika, keselamatan dan keamanan ketika praktek di laboratorium, serta peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kira-kira apa sih fisika mulu, fisika padahal hitung-hitungan gak pakai mah enggak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Salah kalau orang-orang yang ngomong itu ya. Yang demikian gitu, ngomong demikian. Padahal kalau diperhatikan ilmu fisika menjalar ke segala aspek begitu lah. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih ilmu fisika? Dari tadi fisika mulu begitu. Nah, nanti kita bahas apa sih fisika gitu ya. Terus yang ketiga adalah menerapkan peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk fisikanya ya. Kira-kira apa tuh? Emang fisika ada produknya gitu Pak? Oh, banyak banget ya. Banyak banget produk-produk fisika. Maksudnya dari produk-produk yang dihasilkan dari pembelajaran fisika gitu ya. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah di sekitar ataupun lingkungan ataupun di global ya. Jadi ini ilmu fisika itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan ya, di global, di seluruh dunia gitu. Terus 5, menjelaskan cara bekerja di laboratorium. Nah, mungkin nanti ada tata tertib dan cara-cara bagaimana kita praktek di lab gitu ya, di laboratorium. Oke. Fisika, dari tadi kita ngomong fisika mulu nih ya. Sebenarnya apa sih Pak fisika? Gitu. Bukannya dari SMP kita belajar fisika hitung-hitungan mulu ya. Nah, sebenarnya itu paradigma lama mungkin ya. Kalau kalian belajar fisikanya udah nempel dengan hitung-hitungan susah begitu ya, maka bakal terus-terusan gitu seperti itu, nggak nempel akhirnya, karena pada akhirnya hitungan menjelimet, kepala puyeng gitu, nggak bisa ya. Nah, sekarang polanya kita ubah, sukai salah satu cabang ilmu fisika dulu gitu ya, yang menurut kamu asik begitu. Contohnya misalnya, oh Pak, saya senang dengan dunia angkasa, saya mau jadi astronot. Nah, kalian bisa mempelajari ilmunya adalah ilmu astronomi gitu ya, atau tentang luar angkasa tuh di cabang ilmu astronomi itu ya. Jadi dari situ mungkin nanti kalian bisa menyukai pelajaran fisika. Oke. Nah, ada yang hafal ini siapa ini? Kalau ada yang hafal, ada yang tahu ini siapa, tuliskan komentar kalian. Nanti yang
berhasil menjawab, saya kasih tambahan poin ya. Jadi silahkan tuliskan komentar kalian siapa orang ini. Nanti saya kasih poin ya sebagai tambahan nilainya. Oke, kita lanjut. Nah, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari alam yang tidak hidup dalam lingkungan hidup ruang dan waktu dan semua interaksi yang menyertainya. Maksudnya fisika memang adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari lingkungan hidup dalam ruang dan waktu yang relatif gitu. Itu menurut Bapak yang sebelah tadi begitu. Kenapa relatif? Tergantung dari sudut pandangnya. Ya. Lanjut. Nah, ada juga bilang fisika adalah ilmu yang paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya seperti biologi, kimia, geologi, dan ilmu yang lain mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Nah, jadi ilmu fisika ini adalah ilmu yang mendasari semua ilmu-ilmu pengetahuan alam yang lain gitu. Jadi dasarnya ada di fisika. Di biologi ada, kalau kalian kuliah nanti ada fisika dasar 1, fisika dasar 2, begitu ya. Nah, di kesehatan juga ada tuh fisika dasar 1, fisika dasar 2. Ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini adalah hakikat ilmu fisika. Hakikat apa sih, Pak? Coba kita lihat. Nah, di sini ada tiga bagian ya. Hakikat ilmu fisika itu adalah ada 3. Fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Nah, sekarang kita jelaskan dulu fisika sebagai produk. Jadi, apa sih fisika sebagai produk itu? Nah, ini diakibatkan adanya interaksi yang akan memberikan pembelajaran sehingga dapat menemukan pengalaman yang akan menambah pengetahuan atau wawasan dan kemampuan yang merubah perilaku. Contohnya X ya, contohnya fakta, konsep, prinsip, hukum, teori-teori, rumus-rumus, model ya. Maksudnya di sini orang ya. Nah, kita lihat tabelnya dulu. Maksud di sini orang di sekitar ya, di sekitar lingkungannya atau global melihat ya kejadian-kejadian tertentu yang difokuskan terus diamati oleh dia ya, diamati terus dilakukan proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini dilakukan secara saintifik terukur ya. Tidak asal-asalan, diduga dulu, terus melakukan hipotesisnya apa, terus dilakukan pengujian, setelah pengujian misalnya itu salah, apakah pengujiannya salah atau benar, nah nanti di situ. Nah, kalau misalnya salah, nanti ada hasil penyelidikan. Nah, hasil penyelidikan ini adalah proses panjang dari proses penyelidikan. Biasanya ini nih paling lama nih proses penyelidikan. Kalau hasil hanya tinggal mempublikasikannya saja ya. Nah, setelah hasil penyelidikan, kita mungkin harus analisis dulu. Gak mungkin nih semua hasil penyelidikannya tiba-tiba dipublikasikannya langsung saja ya. Tidak, jadi dianalisis dulu agar terukur gitu loh. Terukur bagaimana
eh, bagaimana nanti hasil dari semua rangkaian ini tercipta salah satu produk ya. Di sini contohnya adalah produk konsep fisika atau hukum ya, hukum-hukum di fisika. Contohnya hukum-hukum kayak hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 gitu ya, rumus-rumus, prinsip, banyak lah pokoknya. Ya. Terus yang kedua, fisika sebagai proses. Nah, ini sebetulnya ada di produk proses penyelidikan. Nah, ini hanya gambaran umum mengenai pendekatan yang digunakan dalam menyusun pengetahuan. Jadi, pendekatannya yang dilakukan apa sih? Apakah saintifik ataupun apa gitu ya? Pendekatannya model-modelnya apa? Nanti jangan sampai ya tadi saya bilang asal-asalan ya. Oke, ini adalah bagannya. Fisika sebagai proses, a way of investigation ya. Jadi satu, dia pasti lihat fenomena, terus melakukan dugaan sementara, melakukan pengamatan, diamati, terus diukur seperti apa, lakukan penelitian lalu publikasi. Sebenarnya hampir sama dengan fisika sebagai produk begitu ya. Nah, nanti untuk melakukan itu semua ada yang namanya KPS. KPS adalah keterampilan proses sains dalam meneliti. Jadi KPS itu keterampilan proses sains yang dimiliki seseorang begitu ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu nih untuk bagaimana fisika sebagai proses ya. Jadi itu. Oke. Nah, tadi kan harus punya KPS, keterampilan proses sains. Salah satunya adalah mengamati, mengklasifikasi, mengukur, terus mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, lalu mengkomunikasikan. Nah, keterampilan sains ini perlu banget lah, perlu dimiliki oleh seseorang ya yang ingin atau menciptakan suatu karya atau produk di fisika gitu ya. Nah, prosesnya harus ditempuh. Lanjut. Nah, ini adalah fisika sebagai sikap. Nah, ini timbul akibat adanya keingintahuan manusia biasanya dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan hasil percobaan untuk mendapatkan hasil dan tujuan. Ya, oke. Nah, fisika sebagai sikap itu menimbulkan rasa ingin tahu gitu ya, peduli, bertanggung jawab, jujur, dan terbuka begitu ya. Nah, dari sikap-sikap inilah kita akan tahu kan menjadi gitu ya sikap yang ilmiah. Nggak mungkin misalnya nggak pengen tahu nih ya di lingkungan sekitar ada kejadian apa. Nah, tentu dari sing tahu dia peduli dong gitu. Karena ada pedulinya tadi, maka dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan penelitian gitu ya. Terus dia ketika penyelidikan itu harus bersifat jujur dan terbuka dan harus bisa bekerja sama dengan orang lain begitu. Nah, sifat-sifat ini
yang dibutuhkan untuk seorang ilmuwan, begitu ya. Ya, itulah yang disebut dengan sikap ilmiah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa cabang ilmu fisika, tapi saya tidak menampilkan semuanya. Hanya beberapa saja. Yang pertama adalah mekanika. Ya. Mekanika itu dibagi dua, ada kinematika dan dinamika. Kalau kinematika itu mempelajari tentang gerak suatu benda, ya, tanpa memperhatikan penyebabnya. Kalau dinamika mempelajari gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebabnya. Jadi kalau dinamika ini, misalnya benda nih jatuh, apakah didorong atau dilemparin, begitu, ya. Nah, kalau yang kinematikanya tiba-tiba jauh kayak daun, itu tidak jatuh dari pohon, gitu ya. Terus yang kedua adalah mekanika fluida. Sebetulnya sama ya dengan mekanika yang gerak di atas, cuman ini wujudnya adalah wujud cair, gitu ya. Ini juga sama, ada kinematika fluida, ada dinamika fluida. Jadi kalau kita definisikan gitu, berarti kinematika fluida itu mempelajari tentang zat cair yang tanpa memperhatikan penyebabnya kenapa dia mengalir, misalnya, ya. Terus yang kedua dinamika fluida berarti mempelajari gerak zat cair dengan memperhatikan penyebabnya kenapa, ya. Tiga adalah termodinamika. Ini kita mempelajari tentang transfer energi, perubahan keseimbangan, dan sifat thermal. Sifat thermal biasanya ada di beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya biasanya ada di termos misalnya. Kenapa bagian luarnya bisa dingin dan bagian dalamnya akan tetap hangat? Nah, itu melalui beberapa sifat thermal. Yang keempat adalah optik geometri. Nah, optik geometri ini mempelajari tentang sifat-sifat pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, biasanya orang-orang bilang ada pelangi, gitu ya. Nah, pelangi biasanya bukan karena ada putri mandi, putri atau bidadari mandi, begitu. Padahal itu hasil dari sifat cahaya yang dipantulkan, dibiaskan, dipolarisasi, dan nanti nyatulah dengan optika fisis, gitu ya. Nah, ini optika fisis, ya, sifat karena ada difraksi, interferensi, polarisasi. Oke. Nah, optika geometri biasanya tambahannya dengan alat-alat optik, gitu. Nah, di situ nanti di alat-alat optik kita mempelajari tentang bagaimana orang yang rabun jauh, rabun dekat, gitu ya, mata tua lah nanti. Dan di situ dipelajari bagaimana nanti kita bisa tahu itu orang pin apa plus, gitu ya, matanya, gitu ya.
rabunnya rabun jauh apa rabun dekat. Terus ada fisika kuantum. Fisika kuantum, fisika kuantum. Nah, fisika kuantum itu mempelajari sifat-sifat fisika pada benda yang berskala kecil, subatomik ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang, contoh mungkin kalian masih ingat di SMP gitu, tentang elektron, inti atom, begitu ya, neutron gitu. Nah nanti di sini belajarnya di fisika kuantum. 7. Astrofisika. Nah, astrofisika saya bilang tadi, astrofisika itu belajar tentang angkasa ya, tentang tata surya ya, tentang ya semua galaksi ya. Nah, bumi adanya di galaksi apa? Nah, tuliskan komentar kalian, silahkan. Sudah ada 2 poin tuh. 1 kali pertanyaan 5 poin. Oke, bumi adanya di galaksi apa? Silahkan dijawab di kolom komentarnya. Terus ada geofisika. Nah, geofisika itu mempelajari tentang atmosfer bumi nih ya, dan sifat-sifat fisika bumi dan aplikasi lainnya ya. Nah, ini hanya pengenalan saja tentang bagaimana itu, apa itu ilmu fisika ya. Jadi mudah-mudahan tidak kaget lagi dengan fisika, belajar fisikanya. Semoga bisa belajar fisika dengan baik, belajar fisika dengan menyenangkan. Melalui video ini kan bisa diulang-ulang tuh ya gitu. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.